بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Alhamdulillah bikhair Ustaz wa kaifa haluk Ustaz? نعم، كما قلنا في المرة الماضية أن دراستنا في المستوى السادس سيبدأ من الدرس الثاني. Bagaimana yang sudah disebut pada pertemuan yang lalu, insya Allah untuk semester 6. Untuk pembelajaran perdananya akan dimulai dari bab 2 dan hakada yastamir ila akhir dars, terus berlanjut sampai terakhir, bab terakhir. Kemudian nanti kalau sudah dari bab terakhir baru kita masuk lagi ke bab yang pertama. Nah, في الدرس الثاني عندنا قواعد. Ada beberapa kaidah. Yang pertama di sini ada wawul hal. Waw al-hal. Sebelumnya mungkin kita sudah berkenal dengan kata waw. Ya, kita mungkin sudah kenalan dengan kata waw atau huruf waw. Apa maknanya huruf waw ini? Biasanya. Dan Ustaz. Biasanya dan. Ya, huruf waw Dan biasanya diartikan dengan dan. Ya. Dan huruf waw yang sering kita gunakan dari awal itu namanya wawul atfi. Wawul atf. Hah? Wawul atf. Nah, ini wawul atf. Ini yang biasa kita gunakan dari awal. Misalkan, ya, misalkan, apa contohnya penggunaan waw dalam kalimat? Ja'a Muhammadun wa Aliyun misalkan. Ja'a Muhammadun wa Aliyun. telah datang Muhammadun dan Ali gitu Ustaz. Nah, ahsant. Ya, Muhammadun di sini fa'il. Ketika ada wawul ataf ini, yang datang setelahnya dihukumi sebagaimana yang sebelumnya. Ketika di sini marfu', maka di sini marfu'. Jadi kaidahnya pun ngikut ya, karena dia ma'tuf ya, ada wawunya. Apa contoh lain yang memberikan kita gambaran bahwa waw ini memiliki peran? Misalkan ro'aitu, nah, sekarang diganti. Ro'aitu Muhammadan. Ro'aitu Muhammadan wa Aliyun apa Aliyan? Alian. Aliyan. Ya. Ro'aitu Muhammadan wa Aliyan. Ya, walaupun yang menempel dengan fi'il adalah Muhammad, karena ada waw di sini maka alinya juga mansub. Nah, contoh yang lain lagi, al-qalamu li Muhammadin wa Aliyin. Aliyin. Ya, sama-sama mereka majrur ya, karena ada wa. Ini wawul ataf yang biasa kita temukan di awal-awal.
hukum yang datang setelah waw sama dengan hukum yang datang sebelum waw. Wadah sampai di sini. Sekali lagi, Ustaz. Ya, hukum yang datang Hukum setelah yang waw datang. Jangan sama. cepat-cepat buru-buru, Ustaz. Nah, Hukum yang datang hukum yang setelah datang waw. setelah huruf waw ini sama dengan yang Waw. datang sebelumnya. Sama dengan sebelumnya. Sama dengan sebelumnya. Nah, Ya, hmm. syukran, Ustaz. إذا كان مرفوعا Yang فمرفوع datang setelah وإذا كان منصوبا فمنصوب وإذا كان مجرورا فمجرور. majrur. Nah, itu dikembangkan sendiri lebih-lebihnya. Baik, ini wawul apa namanya? Wawul atof. Wawul atf. Wawul atf. Tapi hari ini kita akan berkenalan dengan waw yang berbeda. Ada juga waw, tapi penggunaannya sedikit berbeda. Oh, gimana itu maksudnya? Sebagaimana namanya, wawul hal. Apa hal? Kaifa haluka? Apa hal? Keadaan. Hal apa? Iya, keadaan kan. Oh, keadaan. Kondisi. Ya. Jadi nanti akan menerangkan hal ya, dalam kalimat. Jadi wawul hal adalah harfun mabniun 'alal fathi. Ya. Wawul hal ini huruf yang mabni, ya, selalu fathah, wa terus. Wala la mahalla lahu wala amala lah. Nah, kalau wawul hal ini tidak ada efek ya untuk yang datang setelahnya. Wa tadkhulu 'ala al-jumlati al-ismiyyah aw al-fi'liyyah allati fi'luha madin. Dan wawul hal ini tidaklah masuk ke dalam kalimat kecuali ia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang fi'ilnya ini fi'il madin. Tadi. Ya, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya madin. Baik, kita langsung berikan contoh saja biar lebih paham. Jitu wa gharabati syams. Wah, ini biasanya bisa digunakan di sastra-sastra begitu ya. Jitu wa gharabati syams. Apa nih maksudnya? Terbenam matahari, Ustaz. Apa maknanya, Ustaz? Ya, jitu saya telah datang dan matahari terbenam. Dan matahari apa namanya? Terbenam ya, maghrib. Ya. Jadi dia saya telah datang dan matahari terbenam, tenggelam. Nah, jadi yang datang setelah waw ini menerangkan kondisi. Saya datang dengan kondisi matahari tenggelam, menunjukkan hal, ya, menunjukkan hal. Ya, misalkan jitu wal mataru yanzil. Saya datang dan hujan turun. Itu wawul hal, menunjukkan kondisi. Ya, beda dengan waw yang biasa. Kalau waw yang biasa, wawul ataf mungkin jitu wa Muhammad kan gitu ya. Jitu ana wa Aliyun misalkan. Ya, tapi kalau wawul hal yang datang setelahnya merupakan kondisi, menerangkan hal. Ya, dia datang itu dalam kondisi bagaimana. Nah, ya, dan biasanya yang begini, ya, yang datang setelah waw ini jumlah. Kalau wawul hal yang datang adalah jumlah kalimat, nggak cuma satu kata. Ya, karena dia menunjukkan kondisi. Kalau satu kata kurang. Ya. Nih, kalau kita biasa bicara i'rab dalam ilmu nahwu nanti ada namanya hal. Itu ada lagi pembahasannya. Ini kita hanya nyerempet sedikit saja. Jadi sebenarnya jumlah ini ya memang posisinya ada di dalam ilmu nahwu namanya hal. Ya, dan hal itu kaidahnya mansub. Jadi hal itu contohnya kita singkat saja. Contoh dari hal itu misalkan
ana, misalkan ja'a tiflu bakiyan. Ja'a tiflu bakiyan. Bakiyan, maksudnya bakiyan itu dari baka yabki. Ya, baka yabki artinya menangis. Nah, isim fa'ilnya adalah baki, al-baki. Maka ja'a tiflu bakiyan, ya, anak itu telah datang dengan keadaan menangis. Nah, itu sebenarnya sama seperti ini, cuman bedanya kan kalau ini kalimat ya. Ya, kalau kalimat seperti ini ya sudah, dia tidak mansub tetapi fi mahalli nasbin. Ya, tempatnya seharusnya tempat yang digunakan ini tempat untuk yang mansub. Nanti mungkin yang masalah ini akan dibahas lebih detail lagi nanti ketika di hal. Ustaz, ini masalah fi mahali nasbin ini bukan pembahasannya sekarang kan Ustaz? Nanti ada pembahasan lebih detail lagi fi mahalli. Sebenarnya itu di bab pertama. Soalnya jadi agak Nah, baik. Ya, contoh yang lain yang menunjukkan hal, contoh yang lain yang menunjukkan hal, hajajtu wa ana shaghir. Saya sudah berhaji, haji. ya, tapi ketika saya kecil, ya, halnya di sini ketika saya kecil. Nah, ini contoh-contoh ya dari wawul hal. Silahkan, ada yang mau ngasih contoh lain nggak dari wawul hal? Berarti dengan syarat ya, kalau dia fi'il maka fi'ilnya madin. Kalau jumlah fi'liyah maka fi'ilnya madin. Atau jumlah Iya, ismiyah. namanya akal tuh, Mhm. ya akal tuh makan. Mhm. Aku makan setelah sembuh dari sakit. Itu bisa, Ustaz? Ya, Kalau bisa, hal ya. itu jangan setelah, tapi ketika. Misalkan Oh, saya makan ketika, oh ketika iya. sakit. Oh, saya makan, berarti bisa ketika lapar dong, Ustaz? Ketika kenyang juga boleh. Enggak ya? Apa aja boleh. Ngomong, Ustaz. Jadi bilangnya, Jadi dan kalau kayak saya gitu gimana, sakit, Ustaz? Akal bisa tuh, dibilang, akaltu wa ana. Wah, ana ini lapar tadi kenyang, ini apa tuh? Kenyang tadi ada sini. Kenyang, tunggu sebentar. Syab. Kenyang tadi akal sab'an. Syab'an. Akaltu wa ana syab'an. Ya, saya makan padahal Bisa kondisinya ya? kenyang. Nah, akaltu dan Oh, ya Muhammad udah. datang. Jadi saya makan ketika Muhammad datang. Akaltu wa ja'a Muhammad. Boleh. Oh Banyak iya. ya, kondisi-kondisi yang bisa digunakan. Nah, ini contoh ya dari wawul hal. Waw yang menunjukkan kondisi. Nah, khas Tadi wadah gimana, Ustaz? insyaallah. Akal tuh yang tadi? Akal Akaltu tuh wa ana jaat apa? marid Jaat. wa ana syab'an wa ja'a Muhammad. Boleh, semuanya boleh. Wajah. Oh, dia tetap ini ya, tetap madi ya, Ustaz? Iya, karena kan menunjukkan fi'il madin. Akaltu di masa lampau, maka kondisinya juga di masa lampau. Akal tuh wajah. Berarti kalau udah perempuan wajahat ya, Ustaz? Wa ja'at Aisyah misalnya. Nah, Iya, wajahat Aisyah. طيب خلاص واو الحال واضح إن شاء الله. Ustadz, kalau sebelumnya itu memang harus fi'il madi atau bisa kondisinya seperti ada mazal tuh apa gitu. Terus setelahnya wa baru hal. Susunan kalimatnya apakah harus fi'il atau memang bisa selain itu? Susunan kalimatnya untuk yang di belakang waw yang datang sebelum waw bisa jumlah fi'aliyah, bisa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kan berarti diawali dengan isim.
Hmm. Nah, seperti Misalkan mazal tuh mazil tuh. Mazil tuh justru mazil fiil tuh dia. Mazil tuh. mazil tuh saya masih belajar mazil tuh darsu seperti itu. Mazil tuh ata'allam. Oh, Atau mazil tuh fid dirasah. mazil tuh fi Mazil tuh. dirasah wa ana masbulah seperti itu bisa ya? bisa. Mazil tuh fid dirasah wa ana masyghulah. Nah, atau mazil tuh Tapi masyghulatan wa ana fid dirasah. Boleh juga dibalik. Nah, itu jumlah fi'liyah kan Ustaz? nah. Kalau yang ism, Yang isim misalkan ismiyah. ini dibikin isim aja. Hmm. Hajjaj tu wa ana saghir. Ana Oh hajjun wa iya. ana saghir. Oh ini yang ismiyah ya. Ismiyah. Ana akilun. Tadi kan apa? Akulu ya. Ana akilun wa ana syaba'an. Nah, Iya pakai anak. Iya. Ustaz lupa cara nulis mazil tuh itu alifnya dihilangkan nggak Ustaz? Mazil tuh pakai alif maknya. Nah, maknya pakai alif zil tu. itunya berubah jadi zil ya. Nah, Kalau la yazalu baru setelah za ada alif. Nah, tapi maknanya sama ya Ustaz sama la yazalu. sama. Khalas. Kalau Wadah, umpamanya ke matahari itu terbit ketika siang hari gitu Ustaz. Itu kan ismiyah ya? hari itu terbit. Harus ada dua kejadian. Kalau mau dibikin wawul hal harus ada dua kejadian. Matahari terbit itu satu kejadian. Kejadian yang kedua, Ketika siang hari gitu. Bisa ya nggak? itu kan satu kejadian. Apa namanya? Tola asyams fin Oh, nahar. Itu kan satu kejadian. oh, Itu kan satu kejadian dengan jadi kalau keterangannya kan. matahari, Iya. kalau Kejadian pertama matahari terbit, kejadian yang kedua ibu pergi ke pasar misalnya. Ya kan? oh gitu. Karena berarti Oh ibu jadi, menjelaskan bahwa ibu pergi ke pasar ketika matahari terbit kan gitu. oh iya Zahabtu iya ila iya. Iya. Ah, suq gitu. والشمس تطلع وطلعت الشمس عفوا ذهبت إلى السوق وطلعت الشمس. نعم. Oh ini masih pilih. Nah, anak penasaran di di ismiyahnya Ustaz. Yang di ismiyah Anak ana masih jadi dhahibun penasaran ila di. suq. Ana dhahibun ila suq Oh iya, wa tala'at الشمس. iya Sama nggak ada saja. sama. Hmm. Iya iya. Tahu Ustaz. Baik. Baik. Khalas. Ustaz, Ana agak detail kali ini. Mau semester ini Ana mau paham gitu. Jadi agak Iya. banyak bertanya. Ana juga insya Allah pelan-pelan ya. Perlahan untuk umat Nah, semuanya Ustaz. bisa mengikuti. Jangan biarkan ketidakfahaman itu mengalir. Nah, nanti soal ini ada latihannya. Baik. Ada hiwar antara mudarris Faisal Muawiyah Ayyub Yunus Baidillah Yunus Ayyub Faisal Muawiyah mudarris 6 orang. Masya Allah tamam. Yang mau jadi mudarris Umu Abiyu. Mahmuda sekali-sekali. Mahmuda ayo. tamam. Naik level ganti orang ya. Tuh, Mahmuda udah ditunjuk jadi asisten dosen. Dosennya mau Abi kalau anak cuma yang liatin aja ya. Dokternya. Baik. Ustadz kan artinya dokter di sana ya Ustadz. Kalau ustadz dalam istilah akademis di sini ustadz itu artinya profesor. Ustadz. Nah, jadi kalau nanti di nama Di orang Indonesia. Di Indonesia malah guru TPA, guru Ikro ya.
Bisa begitu ya Ustaz? Ya, Ustadz itu guru, cuman kalau dalam istilah kampus, jadi kalau misalkan ada nama ya, nama orang misalkan Badar Al-Utaibi, nama dosen Badar Al-Utaibi. Kalau nama beliau doktor, kalau cuma dosen biasa lulusan S3, nah, jadi kita nulisnya biasanya doktor titik D titik Badar Al-Utaibi. Gini. Dan nggak ada MA, LCMA gitu nggak ada. Jadi orang Saudi dan mungkin beberapa negara mereka tidak menuliskan gelar kecuali doktor. Jadi S2 Nggak ngurus tempat nggak ditulis ilmu ya? gelarnya. Apalagi S1 doang Ya udah nggak ditulis. kesimpulannya aja itu ya. Cuma D saja. Makanya mereka itu Ya Allah. apa namanya, belajarlah sampai di nama kalian ada huruf dal-nya. Itu maksudnya sampai S3. Oh, Kalau cuma S2, cuma S1 nggak ada apa namanya gelarnya. Kalau kita kan haji aja pakai gelar ya. Nah, kalau Ustadz, kalau dia profesor, maka pakai tambahan di depannya Hamzah. Ustadz, doktor, profesor, doktor Badar Al-Utaibi. Ini kalau kehidupan kampus. Ya. Jadi kalau nanti nerjemahkan ya nggak usah pakai provisor, nggak usah. Ustadz, doktor itu sudah. Ustadz, doktor itu sudah profesor, doktor. Tapi istilah Ustadz juga digunakan kalau sehari-hari. Ya, jadi bukan berarti di nggak boleh sana nih juga kalau nggak pakai ya? profesor, dipakai juga. Kadang-kadang untuk menghormati ketemu orang yang belajar ya pembelajar, kita kadang-kadang manggil Ustadz juga. Ya Ustadz Ali, ya Ustadz Ali, ya, atau ya Syekh Ali. Itu biar menghormati aja. Baik. Kalau mau alimah katanya SD Ustaz. Yang ada Nah, SD ya, di madrasah gitu ya. Mau mu'allimah alimah umum, mu'allimah umum, mu'allimah guru, mu'allimah semuanya bisa disebut mu'allimah seandainya dia guru, guru halaqah, guru sekolah, bahkan guru kampus juga bisa. Guru kampus mu'allim fil jami'ah itu bukan hal yang salah. Walaupun memang sama seringnya dengan mudaris. kalau sama dengan mudarris mu'allim sama. Cuman bedanya kalau di kampus itu memang lebih sering dipanggil doktor. Kalau keseharian di sini ya, akhi doktor fil jami'ah misalkan. Nah, itu berarti dosen. Dan dosen manggilnya doktor. Karena dosen di sini semuanya S3 minimal. Doktor fil jami'ah misalkan. Nah, baik. Mudarris Mahmudah ya. Sekarang yang mau jadi Faisal. Faisal. Aku kualat Ustaz. Faisal-wati. Faisal lumayan banyak. Ada berapa orang sih Ustaz muridnya? Ada 4 ini satu-satu. Ada 5 murid. Pak Faisal, Ibu Erna Faisal ya. Ibu Erna Nggak kualat Faisal. Ustaz. Enggak apa-apa, udah di. Ya, Kemudian coba Ustaz. Sambil belajar. yang penting jangan salah. Kalau salah ntar diganti Faisalnya yang lain. Kemudian Allah, jangan. nah, Namanya apa-apa. belajar. Gak apa-apa, nggak belajar bercanda. Baik, Muawiyah, Ummu Abiyu. Muawiyah, Ummu Abiyu. Ayub, Ibu Murni. Ayub ya. Di sini bisa aktif semua kan? Ayub, Ibu Murni. Nah, Ustaz. Kemudian Yunus, Ummu Faiz. Ubaidillah, Ibu Rizka. Ubaidillah, Ibu Rizka. Pasti dapat semua ya. Baik. Sudah? Kalau ada tulab berarti rame-rame jamaat. Nah. Fadli ya Ustaz. Aina Hamidun. Sayati ba'da qalilin insya. Sayati
ba'da qalilin insyaallah. Ra'aitahu wa huwa Ra'aituhu yadkhulul Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. wa huwa yadkhulul hammama. Wa huwa yadkhulul Wa hammama. huwa yadkhulul hammama. Ada berapa kejadian di sini? Ada 2. Ada Saya dua melihatnya ya. dan Saya dia sedang melihatnya masuk. dia keluar dari kamar mandi. Nah, ini namanya waw apa ini? Wawul Wauhal. hal. Contohnya. Nah, ahsan. Jadi mana Hamid? Oh, saya melihatnya sedang masuk ke kamar mandi. Nah, Kalau Ustaz, saya ti ba'da qalilin insyaallah. Dan maksudnya artinya gimana Ustaz? sayati dia akan datang. Sayati Oh, dia dia akan datang. Ba'da qalil sebentar lagi. sebentar lagi. Dia akan datang sebentar lagi insyaallah. Allah. Nah, Lanjut Ustaz. nah. Wa aina Hamzatu? Ain Hamzah itu. Kharaja minal fasli wa huwa yahmalu. Yahmilu. Hamala yahmil. Wa huwa yahmilu kata kitabah itu. Ini taknya pendek nih, berarti jamak. Kitabah. Kutubahu. Nah, Kutubah Ustaz. kutubahu. Ini Nah, apa ya Ustaz? kutubahu. Kutubahu. Itu dulu. Anak ini dulu Ustaz. Kharaja keluar minal fasli dari kelas dan dia yahmil. Yahmil ini berarti apa ya Ustaz? Yahmil. Hamala yahmilu. Hamala yahmilu. Apa yahmil? Membawa. Hah? Membawa buku-buku. Membawa buku. Maksudnya buku-bukunya. Maksudnya membawa buku-buku. Wa huwa yahmilu kutubahu. Kutubahu. Kok kutubau? Ini kan kutubahu. Iya, kutubahu. Nah, kutubahu. Macam ada wow status kutubahu. Nah, kutubahu berarti buku-bukunya Ustaz ya. Buku-bukunya si ini ya, si apa? Hamzah ya. Bukunya kembali ke Hamzah kan Ustaz? Ahsan. Nah. Azunnu anahu raja'a ilal mahji'i gitu. Ilal mahji'i Ustaz. Ilal mahja'i. Nah. Ilal mahja'i. Gimana nih? Raja'a ilal mahja'i. Asrama ya mahja itu. Mahja' asrama. Kharaja minal fasli. Wa huwa yahmilu kutubahu. Adhunnu annahu raja'a ilal mahja'i. Gimana? Jadi si Hamzah ini. Dia keluar dari kelas dan dia membawa buku-bukunya. Azunnu, aku berpikir sesungguhnya roja'a ilal dia keluar sesungguhnya aku roja'a berarti ini roja'a apa ya? Kalau orang iya kembali. Nah, merujuk kembali. Kembali ke ini apa tadi? Asrama. Ke asrama. Nah. Betul nggak Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Allah. Jadi si Hamzah ini kan ini dia keluar dari kelas sambil bawa buku-bukunya. Ini mau pulang kan gitu ya. Nah. Sesungguhnya dia kembali ke asrama gitu Ustaz ya. Nah. Baik. Muawiyah. Ra'aituhu wa huwa yadkhulu mustawsofa la'allahu maridun. Mustawsof itu klinik ya Ustaz? Mustawsofa iya. Nah, mustawsof, mustashfa saghir. Ya, dia klinik. Itu rumah sakit.
Iya, klinik betul. Sebenarnya ada yang lebih tepat dibanding klinik ya istilahnya. Tapi ala kulihal dia tuh ya semacam rumah sakit tapi kecil, mustausaf. Karena kalau klinik itu kan sebenarnya di dalam rumah sakit kan terdiri beberapa klinik ya. Benernya nih. Jadi kan ada klinik penyakit dalam gitu kan ya. Ada klinik anak ya. Dan ibu misalkan. Kalau klinik yang dimaksud adalah yang demikian, maka bahasa Arabnya iyadah. Iyadah. Ya, iyadah. Itu klinik. Kalau mustausaf intinya kayak rumah sakit tapi kecil. Di Indonesia apa istilahnya? RSUD bukan? RSUD justru besar. Besar ya? Klinik Ustaz, kalau yang di Gimana? yang itu poli mata, poli penyakit Oh, dalam. poli ya. Ah, sahih. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya soalnya klinik kalau nggak salah. Tapi Di Indonesia juga ada klinik. Ada juga begitu iya ya. sih, kadang-kadang memakai klinik, ada yang memakai poli kayak klinik tumbuh kembang anak gitu kan. Padahal itu ada di dalam rumah sakit besar gitu, tapi dinamainnya klinik tumbuh kembang gitu. Ya itu dia. Mungkin istilah klinik kadang dipakai di yang itu, kadang dipakai di yang lain gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga ada rumah sakit kecil disebut klinik juga kan. Klinik 24 jam gitu kan. Nah, itu kalau yang dimaksud adalah, nah gini aja, kalau yang dimaksud adalah klinik-klinik tadi yang poli-poli itu, maka bukan mustausaf namanya, tapi dia iyadah. Iyadah. Kalau yang dimaksud adalah dengan klinik itu rumah sakit kecil, ya biasanya di dalam asrama ada klinik. Nah, itu bisa juga klinik kesehatan. Nah, maka itu namanya mustausaf. Nah, jadi intinya substansinya ya, jangan terjebak dengan istilah. Karena istilah kadang dipakai di sana, kadang dipakai di sini. Nah, ini artinya ra'aitahu wa huwa yaduh. Ra'aituhu. Wa di situ wa hal ya Ustaz. Ini hal juga. Iya, wa hal di situ ya ra'aituhu wa. Saya melihatnya dan dia masuk ke, ya boleh dibilang klinik lah. Tapi klinik yang tadi yang kita maksud. Dan dia masuk ke klinik. La'allahu marid. Nih, sepertinya dia. Apa? Sepertinya dia sakit. Jadi kan si Faisal lihatnya cuma keluar dari kelas saja sambil membawa kitab. Mungkin dia ke asrama. Tapi kata Muawiyah ini melihat lebih lama lagi, dia melihatnya malah dia masuk ke klinik. Ya, jadi nggak ke asrama, ternyata hamzahnya ke mustausaf. Nah, baik. خلاص تفضل أستاذة. Syafahullahu mata raja'tum min Makkah ya ikhwanu. Nah, أحسنت. Raja'an. Mata أحسنت. kapan? Iya, mata raja'tum min Makkah. Kapan kalian pulang dari Makkah ya ikhwan. Nah, pulang dari Mekah ya. Raja'na masa'un amsi. Masa'a amsi. Oh, masa'an. Masa'a. Karena yang menunjukkan waktu itu ya seringkali diharokati dengan fathah. Al-yauma. Ya kan? Ya pakai an. Masa'an. Di sini nggak pakai an karena ada amsinya. Jadi dia mudhaf. Masa'a amsi. Kalau nggak ada amsi dia masa'an. Oh iya. Raja'na masa'a amsi. Kharajna min Makkah wasyamsu tatlu'u wa wasalna tayyibata tayyibah. Wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawiyyah ba'da salatu masjidin ya. Minal masjidin nabawiyyi.
masjidin nabawi ba'da salatu zuhri. Ba'da salatil zuhri. Nah, Masya Allah. Yang mana yang wawul hal? Yang wawul hal itu yang ini, yang wal ini, yang kharajna min makata wasyamsu. Wasyamsu tatlu'. Apa wasyamsu tatlu'? Matahari terbit. Nah, ini. Jadi kita keluar dari Mekah itu ketika terbit matahari. Oh, wasalna. Thayyibatat thayyibah. Ya, ini wawul hal. Nah. Kemudian thayyibatat thayyibah, maksudnya apa thayyibatat thayyibah? Wassalna thayyibatat thayyibah. Madinah, kota Madinah bukan Ustaz? Iya, kota Madinah itu thayyibatat thayyibah. Ya. Ini istilah untuk kota Madinah. Dan kami sholat di itu maksudnya Ustaz ya. Ini yang wawasolna itu sholat kami tiba. Wasolna tiba. Wasolna itu tiba. Wasala yasilu. Bukan sholla yusolli. Dan kami tiba ke Madinah. Dan kami tiba di Madinah. Wan nasu yakhrujuna minal masjid. Ya, ketika orang-orang Wow, sebelum wasolna itu wow hal juga. Wow apa? Wawul ataf bukan? Bukan, itu bukan wawul hal. Itu wawul ataf. Bisa wawul ataf, bisa juga wawul ibtida ya untuk mengawali sebuah kalimat. Nanti dicek lagi. Nah, tapi dia bukan wawul hal. Ini waw biasa aja sebenarnya. Nah. Oh, Ustaz, wawul ataf sama waw ibtidai itu beda ini enggak Ustaz? Beda makna enggak? Atau sama aja? Sama saja. Tapi bisa jadi dia wawul ataf. Ini yang harus ada cek lagi, apakah ada wawul ataf atau ada perbedaan antara wawul ataf atau dengan yang ada di awal jumlah. Tapi maknanya sama saja, nggak ada kaidahnya. Nah. Oh, cuma karena di awal jadi waw ibtidai gitu Ustaz ya. Itu harus Anda cek lagi. Apakah ada wawul ibtida khusus namanya wawul ibtida atau sebenarnya itu wawul ataf. Cuma ada di awal kalimat. Sepertinya wawul ataf Ustaz. Karena nyambung dari kharajnanya. Kharajna habis itu dia wasolna, kan itu semakna gitu kan, setara gitu. Kharajna wasolna. Jadi ada waw penghubung. Fungsinya sama saja seperti wawul ataf. Fungsinya sama saja. Maknanya sama saja, nggak ada perbedaan. Kalau masalah pembagian ini harus dicek lagi. Nah. Nah ini Ustaz, wannasu yakhrujuna minal masjid. Nah ini kayaknya ibtida ya. Wah, ini justru wawul hal. Oh, hal. Oh, lihat. Wannasu. Kenapa dia mengatakan wannasu? Karena dia ingin menjelaskan kondisi ketika dia sampai Madinah. Dia sampai Madinah ketika orang-orang keluar dari masjid. Oh, wannasu. Ya berarti wow hal ini. Wawul hal. Iya. Kayak yang di atas. Kami keluar dari Makkah ketika matahari terbit. Sampai di Madinah ketika orang-orang pulang dari sholat zuhur. Sama. Nah. Wannasu yakhrujuna minal masjidin nabawi ba'da sholat zuhri. Nah, harus tahu konteks ini ya. Oh iya, harus tahu konteks. Harus bisa melihat lebih dekat dan lebih jauh. Ada pengaruh juga anak belajar tasrif nih Ustaz, ya Allah, ternyata anak alhamdulillah bisa baca sedikit-sedikit huruf gundul. Ya, dari semester 1 udah latihan gundul. Masya Allah. Anak ikut ini tasrif dulu Ustaz, jadi alhamdulillah membantu di sini. Alhamdulillah. Ya, memang saling membantu itu, ilmu-ilmu kelas-kelas itu sebenarnya saling membantu. Belajar bahasa Arab juga nanti membantu di pelajaran tajwid ya. Nanti membantu di pelajaran tajwid juga membantu kita di bahasa Arab, saling membantu. Termasuk nanti kalau udah belajar hadis, fiqih dan lain sebagainya, maka baiknya dikembangkan ya. Kita
kita mempelajari ilmu alat. Iya. Kalau alatnya nggak dipakai kan sayang. Nah, Iya. Alhamdulillah. baik ya Ustaz. Taqabbalallahu umratakum. Nah, jadi semoga Allah menerima umroh kalian. Ini Mahmudah udah ustazah beneran ya? Udah selesai kuliah belum? Belum Ustaz, Ana nambah 1 semester lagi qadarullah. Masya Allah, 1 semester lagi jadi ustazah. Baik. Di jurusan bahasa Arab bener ya? Bukan Ustaz, Ana fisika. Oh, fisika. Masya Allah, Masya Allah. Allah itu. Nah, dulu tuh beberapa murid markas memang di UNJ kan, banyak ada beberapa dari UNJ. Waktu Iya, masih banyak offline, waktu kita masih offline kan markas dekat, kemudian RTAJ juga dekat. Itu ada murid anak, beberapa murid kita itu ada yang fakultas bahasa Arab juga, sastra Arab UNJ. Jadi sastra Arab, belajar bahasa Arabnya di Masjid Salman Al Farisi. Kita sempat nanya juga sih, gimana di sana belajarnya gitu. Ya, alhamdulillah, saling membantu. Nah, tulab, jama'atan tulab. Aqra'ul hadis Tulab yang atas. Bu tulab. Amin. Amin. Udah. Tadi kan lagi doa, semoga Allah menerima umrah kalian. Nah, Amin. Amin Ustaz. Iqra'il hadis al-maktuba ala saburati ya Muawiyah. Muawiyah tak ya Ustaz? Ya. Ya. Tuh, Muawiyah ada ya. Ya, tuh. Ya Muawiyah Kan tuh. Nah, ada ya. ya di sini ya, hanya mengubah kalau dia isim yang tanwin ya, tanwinnya hanya diubah jadi hilang, tapi tetap dhammah. Jadi masalah ya ini ada 2 sebenarnya. Kalau ibu Jangan dibahas Ustaz, pusing. Oh, jangan dibahas ya, sudah nanti. Ustaz, udahlah. Pelan ya, sedikit-sedikit ya. Hai, iqra'il hadits ya Muawiyah. Wain Muawiyah? Tafadhal ya Muawiyah. Yaqifu wa yaqra'. Dia sambil baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya bla bla bla. Dah. Mana hadisnya? Hadisnya belum dibaca, nanti di akhir. Mudaris lagi dipotong sama mudaris, baru bismillah udah dipotong. Nah. Iqra' wa anta jalisun. Iqra' wa anta jalis. Nah, ini lagi waw apa nih? Wawul hal lagi. Wow. Iya enggak? Bacalah dan duduk. Nah, jadi yaqifu wa. Dia kan yaqif. Karena tadi berdiri. Dia tadi berdiri. Iya, diminta Kata duduk. mudarisnya jangan ya. Bacanya sambil duduk aja. Tapi Muawiyahnya gimana nih? Uridu an aqra'a wa ana waqifun. Oh, Muawiyahnya pengen berdiri ya. Uridu an aqra' wa ana waqif ya Ustaz. Dia gentleman. Gentleman. Kalau duduk nggak gentle lagi berarti. Saya pengen baca tapi sambil berdiri Ustaz. Ya udah, mudarisnya pasrah. Enggak, lagi bisulan. Lagi bisulan nggak bisa duduk dia. Bisulan. Basir. Nah, gimana mudarisnya ini? Gimana nemu murid begini nih? Silakan. Kama tasya. Kama tasya. Gimana kama tasya itu maksudnya? Serah kamu lah, kamu gitu ya. Serah kamu deh. Ya, terserah kau lah. Kama tasya. Kama tasya. Ya. Nah, up to you ya. Kama tasya. Up to you. Kemudian ini hadisnya. An Jabirin radhiyallahu anhu qol ataitun nabi ataita ya ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid faqal sholli rak'atain muttafaqun alaihi. Nah, an Jabir radhiyallahu anhu qala
yang dari Jabir, sahabiyun jalil radhiyallahu anhu, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Nah, ini dalam hadis ini ada wawul hal. Wow. Jadi menunjukkan kondisi Jabir ini datang kepada Nabi ketika Nabi dalam kondisi Nabi di masjid. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli rak'ataini." Apa nih? Salatlah 2 rakaat. Salatlah 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Nah. Ini muttafaqun alaih berarti diriwayatkan oleh Ataitu apa Ustaz? Ya. Aku Atai itu ke datang. Nabi. Datang. Ata ya'ti. Ata ya'ti. Iya. Yang datang siapa? Siapa coba? Jabir. Oh iya. Jabir yang berkata, ataitu, saya datang. Jabir yang bilang. Ya. Oh, iya. Nyari siapa yang datang ya si Jabir di awal. Nah. Kalau Ustaz, itu ada an di awal Ustaz. Ana tuh masih bingung kalau mau buat kata-kata bahasa Arab pakai an itu. Fungsi an itu apa sih Ustaz? An sebagaimana huruf. Namanya huruf itu kadang-kadang memiliki beberapa makna. An yang kalau misalkan an-nya itu digabungkan dengan fi'il abhathu misalkan. Bahatha, yabhathu, mencari. Riset juga bisa. Kalau ada an setelahnya artinya tentang. Ya. Abhathu an miftahi misalkan. Atau kalau dalam riset ya, abhathu an al-hadith ad-dha'if misalkan. Saya membahas tentang hadis dhaif. Aktubu an, aqussu an, itu tentang semuanya. Tapi kalau di dalam dalam hadis seperti ini, an ini artinya dari. Oh, dari. Jadi hadis yang kita baca tadi, siapa yang meriwayatkannya? Dari siapa? Dari sahabat siapa? Kan gitu kan? Hadis Nabi ya, datang kepada kita nih lewat jalur siapa ya? Siapa lagi kalau bukan sahabat? Maka di sini dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Kan beliau yang ketemu dengan Nabi langsung. Beliau bercerita bahwa ya, beliau datang kepada Nabi dan sampai terakhir dari kisah beliau. Nah, Ustaz, kenapa nggak min Jabir? Kenapa pakai an nggak pakai min? Ya, kalau kenapa pakai an? Karena dalam periwayatan hadis ini ada fi'il yang tersembunyi ya. Ini rawa. Rawa itu artinya meriwayatkan. Jadi kalau ibu lihat hadis yang lengkap itu, misalkan dari Imam Bukhari. Tahu hadis ya? Ada sanad namanya. Sanad itu kan menggunakan istilah rawa. Ya. Rawal Bukhari an syekhnya Bukhari an syekhnya sampai tabi'in sahabat kemudian Nabi, kan gitu. Istilah rawa ini meriwayatkan. Rawa memang tubinya, nah ini bahasa Inggris lagi. Tubi itu apa? Pasangannya. Lanjutan. Pasangannya si fi'il rawa itu memang harfnya adalah an. Rawa an. Nah, jadi meriwayatkan an. Jadi memang pasangannya rawa itu an. Makanya kalau di dalam hadis banyaknya an. Ya. Atau mereka juga kadang-kadang pakai sami'tu. Ya. Sahabat kadang-kadang para periwayat ya, itu kadang-kadang memakai kalimat sami'tu an fulan. Saya mendengarnya dari fulan. Nah, ini sama juga pasangannya an. Ya, ini mustalah ya, mustalah
istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah ilmu yang dikenal menggunakan an. Ini kayak riwayatan, itu memang menggunakan an. Memang menggunakan an. Misalkan, Ustadz Faisal lagi safar. Ibu Erna dengarnya dari siapa? Dari Ummu Abiyu. Ummu Abiyu dengar dari saya misalkan. Kemudian Ibu Erna ngasih tahu Ibu Rizka. Nah, Ibu Rizka bertanya, masa Ustadz Faisal lagi safar? Ya kan? Dari mana kabarnya? Sami'tu an Ummi Abiyu. Ummi Abiyu an Faisal. Ghafarallahu lahu. Ya. Jadi memang kalau dari itu di sini kalau kabar pakainya an. Nah, خلاص. Oh, sebenarnya semakin ditanya semakin puyeng sih Ustadz sebenarnya. Nggak apa-apa, kan baru sekali. Nanti ketemu lagi, nanti baru nyambung. Baru kenalan. Pokoknya intinya beberapa huruf itu memang pasangan dari sebuah fi'il. Ya. Memang beberapa kayak misalkan uridu itu kan memang pasangannya apa? Ada an-nya kan. Uridu an kan gitu. Nadhara itu kadang-kadang pasangannya adalah ila. Nadhara yanzuru ila. Ya, itu ada pasangannya. Ada pasangannya. Di antaranya rawa, pasangannya adalah an. Makanya di hadis makanya an. Seperti qorib dan ba'id gitu ya Ustaz ya. Qorib dan ba'id juga pasangannya kan beda. Qorib dan ba'id. Maksudnya gimana tuh? Iya, di kamus itu qorib min, kalau nggak salah ba'id an. Oh iya, gitu. ba'id an. Nah. Ada ininya, ada pasangannya. Dan kadang-kadang satu fi'il bisa memiliki pilihan. Kadang dia kalau pakai fi'il yang sama ya, pakai huruf ini maknanya lain, nanti kalau nggak pakai huruf maknanya lain. Itu ada, nanti deh kita bahas yang itu yang lebih detail. Mungkin di kelas hiwar ya, lebih cocok. Nah, yang Ustadz omong tadi kayak uridu pakai an itu terbiasa karena terbiasa sering membaca atau melihat, mendengar, atau dengan apa Ustadz, dengan sendirinya kita tahu itu uridu pakai an gitu, karena keterbiasaan atau gimana Ustadz? Iya, pertama mungkin karena kebiasaan. Nah, kebiasaan dan ternyata setelah dibaca, setelah diteliti ternyata memang pasangannya. Memang harus dipasang. Nggak bisa uridu adhab, harus pakai uridu an adhab. Nah. An hadanya. خلاص. يلا مدرس. خلاص. Panjang banget. Ashrahu lakum ad-darsal ana fasma'u wa la taktubu syai'an wa ana ashrahu. Ta'til wawu lima'anin katsiratin. Sebentar ya. Ashrahu lakum ad-darsal an. Saya akan jelaskan kepada kalian pelajaran sekarang. Fasma'u, dengarkan. Wa la taktubu syai'an wa ana ashrah. Sama ini wawul ha. Dengarlah dan jangan tulis apapun ketika saya menjelaskan. Nah, ini baru kaidahnya. Nah. Ini ta'til wawu ya Ustaz? Ta'til wawu. Nah, fa'il. Ta'til wawu lima'anin katsiratin. Minhal adfu. Nah, apa ini Ustaz, nahwa ya? Ini bisa baca nahwa atau nahu disukunkan juga boleh. Nahu. Kharaja Zubairu wa Hamidun. Darasnal yawma as-sirata wal fiqha. Akaltu wa syaribtu. Nah, maksud. Syaribtu. Syariba yashrabu. Nah, ta'ti al-waw. Akaltu wa syaribtu. أحسن. نعم بارك الله فيك. تأتي الواو لمعان كثيرة. Sebagaimana yang tadi kita singgung, huruf itu memiliki beberapa makna atau fungsi, bisa juga dikatakan fungsi. Di antara fungsi atau makna yang pertama adalah atuf. Ya, kita contohkan di awal ya. Kharaja Zubairu wa Hamid. Telah datang, keluar Zubair dan Hamid.
Darasna Dan al-yawma as-sirata wal fiqha. Nah, kita belajar pelajaran hari ini sirah dan fiqh. sir dan Ya, fikih. kemudian akaltu wa syaribtu. Saya sudah makan dan minum. Ini waw apa namanya? Atau Wawul atf. Ini wawah Wawul atfi. waw Wawul ataf atf. ya. Nah, kemudian ada waw yang kedua, silahkan. Wa minhal qasamu. Nahwu wallahi ma ra'aituhu. Kalau wawunya dibaca nahwa. Tapi kalau mau disukunkan nahu. Ya, jadi wawunya bukan wu, nahu. Itu karena dua sukun sebenarnya. Jadi boleh nahu, jangan nahwu ya. Nahu atau nahwa. Nah, Nahwu aja ya Ustaz. boleh nahu. Nahwa. Wa minhal qasamu. Nahwa wallahi ma ra'aituhu. Wa wawul qasami min hurufil jarri. Nah, jadi waw yang kedua adalah waw qasam. Wawan. sumpah. Qasam itu Oh, sumpah. sumpah. Ya, biasanya kan orang kalau sumpah pakai wa, di antaranya kalau sumpah pakai wa. Ya. Dan kalau sumpah ini, waw yang digunakan untuk sumpah ini setelahnya menjadi majrur. Jadi untuk membedakan, ya, nanti jadi ketukar. Kalau orang lagi sumpah, setelahnya jadi majrur. Karena dia huruf Iya, jar. wal asri. Nah, seperti di dalam Al-Quran, wal asri, was sama'i, wat tariqi, Wal laili. Hah? Wal laili. wal laili. Nah, Wal laili. Kan demi maksud nih ya. itu waw qasam. Itu waw qasam. Makanya Sumpah kasrah. setelahnya Ya, majrur. itu di dalam Al-Quran ya. Tapi kalau di dalam keseharian, tentu kita tidak boleh bersumpah kepada selain Allah tentu ya. Tidak boleh bersumpah kepada selain Allah, walaupun bersumpah dengan Allah dan Rasulnya misalkan, jangan. Hanya Allah saja. Ya, adapun Allah dalam Al-Quran boleh bersumpah dengan apapun yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Nah, jadi kalau kita ya nggak boleh wasamai, nggak boleh. Itu hanya Allah saja. Kalau kita tidak boleh sumpah kecuali dengan Allah atau sifat-sifatnya ya. Jadi bisa wallahi, warrahmani. Nah, itu boleh. Wallahi ma ra'aituhu. Ya, wallahi demi Allah, saya tidak melihatnya. Melihat. Jadi setelahnya kasrah, Lihatnya. setelahnya majrur. Nah, jadi ini waw yang keberapa nih? Yang Tiga. kedua. Dua, baru yang kedua kan? Waw ataf, kemudian waw qasam. Waw qasam. Yang ketiga gimana nih? Nah, Wa minha al-halu. Nahwa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi. Ayu ya Ustaz. ai. Oh ay hala kaunihi fil masjidi. Nah, ini dulu ya. Yang ketiga adalah hal. Wawul hal yang kita bahas sekarang. Ya, seperti ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Saya mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau di masjid. Jadi maksudnya dan beliau di masjid itu apa? Hala kaunihi fil masjid. Jadi memang kondisinya beliau sedang di masjid. Ya. Ai ini seperti apa ya? Jadi ai itu kadang-kadang menunjukkan juga maknanya, ya, alias kayak gitu kan ya. Ya, gitu. Nah, yakni gitu. itu ai juga digunakan. Itu ai juga digunakan. Bahkan di dalam hadis. Ya, jadi kalau ada kalimat susah kadang-kadang datang setelahnya ai, kemudian itu maknanya. Ai maknanya. Nah, Lanjut Ustaz. nah, ini contoh yang lain dari wawul hal. Ra'aitul hasana
وهو يخرج من المقصف أي حال خروجه منه. أحسنت. رأيت الحسن وهو يخرج من المقصف. ما معنى مقصف؟ kantin. كانتين. أحسنت. كانتين. Apa Ustaz? كانتين. كافيتيريا. Kantin. كانتين. نعم. Ra'aitul Hasan, saya melihat Hasan dan dia keluar dari kantin. Atau maksudnya adalah hal khurujihi minhu. Ya, dalam keadaan beliau sedang keluar darinya. Nah, jadi menunjukkan kondisi keadaan. Ya. Saya melihat Hasan dalam keadaan si Hasan ini baru keluar dari maqsaf. Nah, wa ilaikum. Ya. Aihala ini apa Ustaz artinya? Hal itu keadaan. Ai itu? Kalau ai tadi bisa dimanakan yakni dalam kondisi. Jadi, caranya, yakni dalam kondisi keluarnya si Hasan dari maqsaf. Sudah Hun? Dah. Baik. Wa ilaikum amsilatan ukhra liwawil hali. Ini ada contoh lain dari wawul hal. Al-ula. Gitu Ustaz. Boleh. Kalau al-mithal al-awwal ya. Ini kan Al-awwal. ukhra karena dia jamak. Tapi kalau dia mufrad mithal al-awwal. Tapi kalau orang sini sebenarnya jarang bilang al-awwal, al-thani, al-thalith. Sebenarnya itu lebih fusha, lebih baik. Tapi orang sini kadang-kadang bilang raqam wahid, raqam itsnain, raqam thalatha. Tapi kita pakai saja al-awwal, al-thani, al-thalith. Nah. Al-awwal mata abi wa ana saghirun. Nah, ini juga contoh mata abi wa ana saghir. Ayahku wafat ketika saya kecil. Dan saya kecil maksudnya ketika saya kecil. Nah. Asani dakhaltul masjida wal imamu yarka'u. Dakhaltul masjid wal imamu yarka'. Saya masuk masjid dan imam sedang ruku. Ya, maksudnya saya masuk masjid ketika imam sedang ruku. Nah. As-salisu la ta'kul wa anta syab'anu. La ta'kul wa anta syab'an. Jangan kau makan wa anta syab'an dan kau dalam keadaan kenyang. Nah. Kenyang. Ini waw hal. Semuanya wawul hal. 1, 2, 3 contoh dari wawul hal. Nah. La'allakum fahimtum. Hadil ana misalan liwawil atfi ya ayyubu. La'allakum fahimtum. Semoga sepertinya kalian paham. Hadil an misal. Sekarang berikan contoh untuk wawul ataf. Wawul ataf ya, bukan wawul hal. Berikan contoh untuk wawul ataf. Wahai Ayyub. Nah. Ayub. Assalamualaikum Ayyub. Mana siapa tadi? Subuh. Bu Murni bukan Ayub tadi. Nah. Ayub ini siapa Ustaz? Saya Yunus kayaknya deh. Oh Yunus. Berarti siapa nih? Ummu Rafi. Ummu Faiz siapa Ummu Faiz? Faiz. Rebutan Yunus ini. Nabi Ayub juga Nabi yang mulia. Ya sudah kita bagi saja ya. Ibu Murni Ayub. Ya, apa-apa, baik sana. Nah, dahabat ya Ustaz ya. Ini sebenarnya boleh semuanya sih. Bisa dahabta, dahabti, dahabtu. Dahabat jangan.
Tapi dhahabtu saja lebih cocok. Dhahabtu. Dhahabtu ila suqi wasyat membeli ya wasyatari ta asya Washtaraitu. Washtaraitu apa nih? Asya. Nah, dhahabtu ila suq washtaraitu asya. Saya pergi ke pasar dan saya membeli macam-macam. Membeli berbagai macam barang. Nah, ini waw apa nih? Ini waw atuf. Ini waw atuf biasa. Jadi yang datang setelah waw bukanlah kondisi yang menjelaskan bagaimana fi'il sebelumnya dilakukan. Tapi cuma biasa aja. Saya melakukan ini dan melakukan itu. Nah, ini atuf. Mudarris? Ahsanta. Hati misalan liwawil qasami ya Muawiyatu. Sekarang berikan contoh untuk waw qasam wahai Muawiyah. Nah. Wallahi ma ghibtu qattu. Wallahi ma ghibtu qatt. Ahsan. Apa nih? Demi Allah. Saya apa ghibtu? Ghibtu itu tidak ada kan goba ya gitu. Iya, ghaba ya ghibu artinya ghaib. Tapi kalau ma ghibtu berarti hadir berarti ya? Saya tidak pernah ghaib berarti. Ya, qat. Sama hadir sekali. Terus. Wallahi, demi Allah. Saya tidak pernah ghaib sama sekali. Nah. Qasam. Nah. Ahsanta. Hati misalan liwawil hali ya Faisalu. Sekarang wawul hal. Gimana Faisal? Dakhaltul masjidi. Masjidah. Dakhaltu masjida wal imamu yakhtubu. Yakhtubu. Apa yakhtub? Khutbah. Saya masuk ke masjid ketika imam sedang khutbah. Nah. Ahsanta. Hati misalan akhara ya Yunusu. Ahsan. Contoh yang lain Yunus. Yunus. Iya ya. Tolibatul. Talabtu. Alam. Tolabtu alama ya. Talabtul ilma. Ilmu. Iya. Ilmu. Ya ilmu. Tolabtu ilma wa ana kabirun. Nah, talabtul ilma wa ana kabir. Maksudnya saya belajar, saya menuntut ilmu ketika saya besar. Ya, bahkan dalam kondisi saya sudah besar, maksudnya tua, yang berumur. Nah, dan ini bukan tantangan. Kita. Kecuali yang dikecualikan. Tapi menuntut ilmu dalam keadaan sudah berumur itu bukan tantangan, bukan rintangan ya. Bukan sesuatu yang aneh ya, gharib. Terlambat. Bukan terlambat, nggak ada terlambat dalam menuntut ilmu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam diberikan firman oleh Allah di umur berapa? 40 tahun. Para sahabat baru masuk Islam dan mereka belajar. Ya, enggak semuanya anak kecil, enggak semuanya kayak Ali radhiyallahu an. Tidak semuanya bertemu Nabi ketika masih masa muda. Ya, ada yang lebih tua, ada paman beliau, ya kan? Ada yang senior dan mereka bukan baru belajar lagi, baru masuk Islam. Ummahat mungkin kita katakanlah baru terlambat paling baru hafalan Al-Quran, baru belajar bahasa Arab misalnya.
Tapi para sahabat mereka dengan umur demikian tuh baru masuk Islam. Baru dari awal, dari nol. Belum tahu Al-Fatihah. Belajar salat. Dari nol, benar-benar dari nol. Ya, seterlambat-terlambatnya kita kan nggak dari nol ya. Ya, dasar-dasarnya sudah. Ya, tapi itu tidak menghalangi mereka dari belajar dan bahkan mengajarkan dan diwariskan sampai kepada kita. Ya, yang penting itu berkah. Yang penting dalam ilmu itu berkah. Berapapun ilmu yang kita miliki, ya, umur berapapun kita baru belajar, kalau diberkahi oleh Allah, ya, dari berkahi Allah, walaupun katakanlah ya di antara para sahabat yang umurnya tidak panjang, mereka khidmah dalam ilmu ini, walaupun tidak sebanyak yang lain misalkan, tapi karena diberkahi, ya, semua pahalanya, amalannya, efeknya masih mengalir sampai sekarang. Nah, ya, Mudarris. Ahsanta. Ya abdu ya Ubaidallahi uzkur ayatan fiha wawun lil hali. Nah, kalau ini Ubaidillah berikan contoh wawul hal tapi dari ayat. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Al-Baqarah. Yang mana nih wawul halnya? Yang Al-Mudarisnya nanya dulu dong. Ya, Aina nggak wawul sekarang hal. sebelum dijawab oleh Hiwar. Yang mana ya, mana? Ayo, tebak dulu. yang Wal malah. tuh wa matu. Wawul halnya wa matu. Ini ada berapa waw? Ada 3 waw. Wa matu. Oh, ada banyak ya. Matu Ika alaihim la'anatu. Yang mana yang wawul hal? Ada wa matu, yang ada wahum kuffar, ada wal malaikah, ada wan nas. Yang mana yang wawul hal? Oh, ini pilihan ganda berarti ini. A, B, C atau D? A. wa matu. Wa mutu, wa matu. Yang bilang A angkat tangan. Orang kafir. Iya, nggak kelihatan ya. Yang bilang A ada ya? Wa matu lah. Tay. Wa matu. Wa matu. Yang bilang B, yang wahum. B Ustaz. B. Aku yang ini wal malah. Oh, ini wal malaikat tuh. Masya Allah. Yang C berarti ada juga ini, Ibu Erna. Yang D? Sudah? Halo? Wah, kita lihat nih ya, tim mana yang benar ini? A, B, C atau D? Silakan Mudarris. Aina wawul hali fi hadhil ayat. Mana wawul halnya? Silakan Ubaidillah. Fi qawlihi Wahum kuffar. Wahum kufar. ta'ala wahum kuffarun. Wahum kuffar. Berarti yang mana? A, B, C atau D? Yang B. Wa matu tadi A, wahum B, kemudian wal malaikat C, wan nasi ajma'in. D. Kita lihat fungsinya. Dari C sampai D dulu ya, lebih gampang. La'natullah wal malaikah wan nas. Ini laknat dari Allah dan malaikat dan manusia. Nah, ini jelasnya pasti ini apa namanya? Ataf. Ini ataf biasa, nggak menunjukkan kondisi. Ya, cuma menambahkan saja, ini ataf. Taib, coret. Sisa wa matu dan wahum. Kenapa wahum bukan wa matu? Innal ladzina kafaru wa matu. Orang yang kafir dan mati. Wahum kuffar. Mana dari dua waw ini yang menunjukkan kondisi? Kita kan wawul hal itu apa? Keadaan. Kondisi. Kondisi wahum. Wahum kufar. Ya. Kufar. Kalau kita
di sini itu bukan kondisi. Yang pertama kafaru wa matu. Mereka kafir dan mati. Kafir kemudian mati. Ya, jadi bukan kafir dalam keadaan mati, bukan. Ya, bukan kafir sambil mati, bukan. Ini kan bukan kondisi, ini dan ya, kafir dan mati. Nah, wa matu wa hum kuffar. Nah, di sini baru. Dan mereka mati dalam keadaan kufar, keadaan kufur. Maka disinilah ya yang wawul hal. Nah, Ahsan. Kita udah belajar tafsir ini. Ini hadiahnya bisa diambil di ustadzah ya. Tapi ustadzahnya yang jawab B. Ustadzah siapa, Ustadz? Ustadzah Mahmudah. Ya, ustadzahnya lagi jadi Mahmudah sekarang yang ustadzah. Innal ladzina kafaru wa dia di belakang. Innal ladzina kafaru. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan kufur. Ya, merekalah yang di atasnya yang mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Nah, kekufuran itu memang ya sebesar-besar dosa dan benar-benar mengenaskan ketika mati dalam keadaan kufur. Nasallallahu, kita meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Tidak ada yang tahu keadaan di akhir hayat kita. Nah, baik, Ubaidullah sudah dijawab. Mudarris. Ahsanta. Baqiya salasu daqaiqa. Fahal min su'alin? Hal min su'al. Ada nggak pertanyaan? Sisa waktunya 3 menit lagi. Naam, ladayya su'alun. Ma ma'nal al-hurum fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Al-Baqarah wahid 121. Mi'ah 161. Mi'ah wahid wa isrun. Wa salasun. 60. 61 kan? 60 apa? Situn. Mi'ah wahid sittin. Mi'ah wahid wa sittun. Nah. Atau al-ayah. Kalau sudah al-ayah ya sudah. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ini waw apa? Wawul ataf. Apa wawul hal? Apa wawul qasam? Wawul hal. Satu orang sudah menjawab wawul hal. Yang lain? Yang mana Ustaz? Yang mana? Ini yang mana Ustaz? Wa antum. Ini kan wa nih. Wa antum. Wa apa nih? Antum hurum. Antum hurumun. Dan mereka atof. Atof. Lihat. Kalau ini hal, ciri-cirinya. Orang-orang yang beriman jangan. Ini menunjukkan kondisi keadaan atau enggak? Ketika berarti ini lihat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh atau berburu ya, membunuh hewan buruan wa antum hurum, dalam keadaan berihram. Berihram. Ketika kita berihram kan nggak boleh berburu. Berarti ini dalam kondisi, dalam keadaan ketika sedang. Nah, ini berarti sudah. Kalau udah ketika sedang, dalam kondisi, dalam keadaan, berarti ini wawul hal. Nah, apa maknanya hurum? Tadi ditanyakan oleh Muawiyah, maknanya hurum, silahkan. Ma'naha muhrimuna. Mufraduha haram. Ay muhrimun. Ini maksudnya di sini muhrim. Apa muhrim? Bukan muhrim. Yang berihram. Hah? Bukan muhrim, itu mahram, Ustaz. Memang bukan muhrim.
Kan muhrim pakai ihram. Ya, kalau pakai ihram di Mekah ya. Ya. Kalau bukan muhrim ya memang siapa yang lagi ihram? Muhrim itu artinya sedang berihram. Ihram. Ya, kalau bukan mahram itu baru lebih tepat ya. Bukan mahram. Nah, Jazakallahu khairan. Nah, ini mudarisnya wa iyyak ya, tapi enggak. Ya, Yaridul jaras wa yakhrujul mudarris wa huwa yaqul. Nah, ini juga nih wawul ataf. Ya. Bela berbunyi, kemudian keluar sang mudarris wa huwa yaqul assalamualaikum. Boleh mudarris ini mudarris juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Pelajaran yang Ustaz, harga belum diri. mudeng. Kenapa wahuanya wawu hal, wahuwa yaqul. Wahuwa yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hal, Ustaz. Dalam keadaan berkata gitu ya. Jadi beliau keluar sambil mengatakan Assalamualaikum mengatakan warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bedanya kalau ataf itu, kalau hal itu memang dia ada ya untuk menjelaskan kondisi fi'il itu dilakukan. Jadi saya melakukan ini ketika ya itu sambil dalam waktu yang sama. Seandainya sang mudarris ini keluar sambil mengatakan, berarti ini hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalkan itu datang setelahnya, yang setelah waw itu datang setelahnya, maka itu bukan wawul hal. Misalkan di contoh tadi apa? Dhahabtu ila suq washtaraitu asya. Saya pergi ke pasar dan membeli macam-macam. Nah, ini kan cuma menjelaskan dua fiil, ya. Jadi fiil pertama dilakukan, kemudian fiil kedua. Kalau wawul hal, yang fiil kedua ini menunjukkan kondisi bagaimana fiil yang pertama ini dilakukan. Dan itulah hal memang secara umum hal demikian. Nah. Contohnya apa sih? Tapi berarti bukan, tapi bisa juga bukan fiil kan satunya kan? Afwan, suaranya kecil. Coba diulangi lagi. Ya, itu kan yang tadi pergi ke pasar dan saya membeli sesuatu, kan ada dua kondisi, berarti kan bukan wawul hal. Kalau contoh wawul hal menjadi bagaimana kalimatnya? Kalau wawul hal misalkan saya pergi ke pasar ketika kondisinya apa nih? Ketika hujan turun, ketika saya marah, misalkan dhahabtu ila suq wa ana ghadban. Nah, ini wawul hal. Dhahabtu ila suq wal mataru yanzil. Jadi yang datang setelah waw itu kondisi yang menunjukkan apa namanya? Bagaimana fiil yang pertama itu dilakukan. Berarti nggak harus fiil yang keduanya, Ustaz? Nggak harus. Boleh jumlah ismiyah. Dan yang tadi juga aji itu ketika matahari terbit ya. Ketika ini wawul hal nih, menunjukkan kondisi kan. Nah. Baik, tamarin salah khalas. Kita jawab jamaatan ya, minimal tamrin pertama karena berhubungan dengan hiwar. Aina ra'a Faisalun hamidan? Jamaatan. Di ini tadi si Fasdi ini membawa Minal Fasli itu tadi membawa buku-buku ya. Balik lagi ke awal. Kharaja minal fasli yahmil kutubah Ustaz. Ya, ra'ahu. Yadkhulul hammam. Hamid La ilaha illallah. Ini kan Hamid. Oh, Hamid. Yadkhulul hammam. Aina Hamid ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammam. Nah, ra'ahu yadkhulul hammam. Nah. Aina dhahaba Hamzah?
Zahabal hamzah ilal mehjah. Iya, Mehjah. Itu iya, pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Hamzah. mustawsaf. Dan pendapat yang kedua, ya. dan pendapat yang kedua ini yang rajih ya. Karena yang mahja itu masih adhunnu. Masih saya kira. Tapi kalau yang mustawsaf tadi sudah yakin. Saya melihatnya di mustawsaf. Nah. Mata kharaja tullabu min Makkah wa mata wasalul Madinatul Munawwarah. Roja. Kapan kharaja tullabu Makkah? Ini Zuhri itu tadi Ustaz. Masa amsi kharaja. Kata. Ada salat Zuhri ya? Bukannya. Mata. Dari Mekahnya kharaju min Makkah. Kharaju min Makkah. Wasyamsu tatlu. Wa wasalul Madinah. Wasalu wa wasalu Nabawi ba'da salatu zuhri. Wan nasu yakhrujuna minal masjid ba'da salati dhuhr. Jadi matanya ya ba'da salati dhuhr. Bisa juga diringkas ya. Kharaju min Makkah ba'da tulu'i syams atau wasyamsu tatlu' boleh. Wa wasalul Madinah ba'da salati dhuhri. Nah. من الذي قرأ الحديث؟ Muawiyah. معاوية قرأ الحديث. أحسنت. قرأه معاوية juga boleh. ما معنى الحرم في الآية الواردة في الدرس؟ وما مفرد؟ Muhrimun. maksudnya wahum Muhrimun. Ya, mufradnya tapi mufrad dari hurum adalah haramun, haramani, hurumun. Nah, insyaallah ini sudah 1 jam setengah ya. Iya Ustaz. Mungkin nanti kita lanjutkan di pekan depan. Kita lihat apakah ada PR yang bisa dilakukan pekan ini. PR-nya, Masya Allah, mayyiz. Tamrin ketiga langsung. Tamrin ketiga, halaman berapa ini? Halaman 50. Halaman 50. Masya Allah. Bab kedua udah halaman 50 ya. Mayyiz wawal atfi min wawil hal. Bedakan mana yang wawul ataf, mana yang wawul hal fil jumalil atiyah. Di jumlah berikut ini. ضع خطا واحدا تحت واو العطف وخطين تحت واو الحال. Berikan 1 garis di bawah wawul ataf dan 2 garis di bawah wawul hal. Nah, cuma dibedakan saja wawul hal yang mana, wawul ataf yang mana. Wawul ataf 1 garis, wawul hal 2 garis. Nah, contohnya nomor berapa contohnya? 5. Nomor 5, ja'anil waladu wa huwa yabki wa raja'a wa huwa yadhhak. Ahsan. Contoh yang bagus. Yang mana wawul hal dan wawul ataf? Yang ada yabkinya itu berarti hal. Wa huwa yabki hal berarti berapa garis? Dalam wawul hal kasih. Wa khattaini. Nah, 2 garis. Wa khattaini 2. Kemudian wa raja'a wa huwa yadhhak. Wa yang setelah koma itu wawul ataf ya? Wawul ataf. Nah, 1. Berarti tadi yang kita sempat bingung wawul ibtida, jadi maksudnya adalah wawul ataf ya, wawul ataf tapi di awal. Nah, Kemudian wa huwa yadhhak itu berarti hal lagi 2 garis. Wa huwa yadhhak ya, dia pulang dalam keadaan tertawa.
Ya, sang anak datang kepada saya sambil nangis, tapi pulang sambil ketawa. Habis gerimis, ketawa. Nah, khalas. Jelas ya? Sisanya silakan dikerjakan masing-masing. Dan insyaallah kita bahas di Wawul ya. wawul atap itu saya 1. Wawul ataf 1 garis, wawul hal 2 garis. Atau boleh Iya. simbol-simbol yang lain. Wawul ataf kasih huruf ain misalkan. Yang hal kasih huruf ha, boleh juga. Boleh Ustaz. Warna-warna gitu ya Ustaz. Boleh diwarnain, boleh. Bikin simbol-simbol sendiri juga boleh. Nah, Ya Ustaz. kalau ada yang bertanyakan dulu sebelum kita akhiri. Nah, enak ya, belajar santai aja, pelan-pelan ya. Tidak ada yang perlu diburu-buru, jadi umat yang mau bertanya, ada yang kurang difahami, silahkan bertanya. Masih jalan nggak kelas mudarosahnya? Murojaah. Baru mulai kelasnya hari ini, jadi belum ada kelas lagi, Ustaz. Nah, berarti akan diagendakan ya? Insya Allah. Ya harus begitu. Jadi belajar itu, kalau memang mau benar-benar belajar. Dan ini sampai kita pun demikian di sini, selalu dinasihati oleh Syekh. Setelah belajar itu minimal ada majelis mudzakarah, saling mengingat. Ya, tadi itu apa yang dibahas, saling latihan, saling bertanya, diskusi dari yang sudah dibahas. Itu tradisi dari zaman dahulu. Setelah duduk sama Syekh, ya sang tulab itu saling kumpul lagi, ngecek catatan temannya, ya, ada yang kurang apa, kayak gitu-gitu itu dari dulu. Ya, dan itu termasuk dalam proses pembelajaran. Ya, silahkan belajar, mudzakarah, mudarasah, murajaah. Semoga Allah mudahkan. Nah, kalau dirasa cukup, kita akhiri subhanakallah. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan. وإياكم جميعا.